Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Pak Jokowi menggugat balik serta sang penggugat ijazah palsu Pak Jokowi tidak bisa memberikan dan menunjukkan bukti di hadapan hukum Republik Indonesia dan berujung meminta mediasi, mengemis meminta maaf dari yang awalnya begitu semangat menggugat serta mengajak massa memprovokasi rakyat untuk berkata bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ini jelas-jelas merugikan Pak Jokowi, terutama ini bisa menghilangkan karakter Pak Jokowi serta ini sangat melecehkan sekali rekan-rekan. Padahal kita semua tahu bahwa Pak Jokowi ini seseorang yang tidak sekonyong-konyong jadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Pak Jokowi mulanya mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo dan tentu saja KPU melakukan verifikasi dokumen dan lain sebagainya. Ini artinya Pak Jokowi tidak terbukti sama sekali memalsukan ijazah dan manipulasi dokumen lainnya seperti apa yang dituduhkan oleh para kaum sakit hati. Sampai-sampai mereka menyerbu rumah Jokowi. Kemudian mereka mendemo rumah Pak Jokowi dan ketika ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, mereka terdiam 1000 bahasa dan sadar bahwa mereka telah masuk dalam sebuah masalah yang sangat-sangat luar biasa, terutama berurusan langsung dengan hukum pidana. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pak Jokowi telah resmi menggayat tim kuasa hukum dan pada saat ini Pak Jokowi baru saja melaksanakan pertemuan yang sangat intens dengan para advokatnya untuk berbicara menggugat balik para tukang fitnah ijazah palsu. Ini jelas-jelas membuat mereka ketar-ketir, membuat mereka kelabakan karena memang mereka tidak bisa membuktikan. Tolong catat perkataan saya, mereka tidak bisa membuktikan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Namun Pak Jokowi bisa menunjukkan bukti yang kredibel bahwasanya ijazahnya adalah asli. Ini adalah suatu situasi hukum yang sangat-sangat menyudutkan para penggugat, para tukang fitnah karena memang mereka telah dengan sangat lancang bermain-main dengan hukum wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Nur divonis 6 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian usai menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi menyebut bahwa seluruh tuduhan Gus Nur itu tidak terbukti. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU yang sebelumnya menuntut Gus Nur 10 tahun penjara. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim setidaknya membacakan poin-poin putusan yang terdiri dari 370 halaman. Meski sempat diwarnai interupsi dari pihak kuasa hukum Gus Nur, sidang tetap berjalan lancar. Usai putusan, kuasa hukum Gus Nur berencana untuk mengajukan banding atas vonis terhadap. Baik, sekarang mari kita duduk sebentar, tarik napas, dan mulai membahas ini dengan kepala dingin, tapi mulut tajam. Karena sudah terlalu lama ruang publik ini dipenuhi dengan bau fitnah murahan yang tidak hanya menyesatkan, tapi juga menyedihkan. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Siapa yang sebenarnya panik tingkat dewa? Jokowi atau tim pembela ulama dan aktivis TPUA? Kalau kita mau jujur betul, jawabannya jelas. Yang panik itu TPUA. Dan itu bukan asumsi. Itu fakta yang berulang kali mereka buktikan sendiri dengan sikap, narasi, dan strategi komunikasi mereka yang kacau, penuh gimmick, dan maaf, terlihat seperti sedang cari perhatian. Coba perhatikan baik-baik. Siapa yang setiap hari teriak-teriak soal ijazah palsu? Siapa yang berusaha memframing Jokowi seolah-olah kriminal besar, padahal tidak pernah berhasil membuktikan apa-apa secara hukum? Siapa yang mendadak berani mendatangi UGM, lalu bikin narasi dramatis seolah mereka detektif anti kebohongan? Itu semua dilakukan oleh TPUA. Mereka seperti orang tenggelam yang berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka sedang menyelamatkan kapal. Padahal yang panik, yang megap-megap, yang sibuk memainkan isu ini tanpa henti, itu mereka. Dan ironisnya, mereka mengira publik bodoh. Mereka pikir masyarakat bisa terus digiring dengan cerita yang dibumbui dramatisasi, potongan video, dan tulisan panjang yang ujung-ujungnya kosong. Maaf, itu cara lama.
Zaman sudah berubah. Rakyat tidak sebodoh yang mereka kira. Mari jernihkan. Kalau benar Jokowi panik, mengapa ia tetap tenang menghadiri kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, bahkan menerima banyak tokoh masyarakat yang justru menunjukkan simpati dan dukungan? Kalau benar ia terguncang, mengapa ia masih tampil di publik tanpa tanda-tanda panik, tanpa manuver politik berlebihan? Kalau seseorang sedang panik, biasanya sembunyi, bungkam, atau setidaknya membuat gestur defensif berlebihan. Tapi Jokowi tidak. Ia tetap bergerak, tetap tersenyum, tetap berbagi. Dan yang paling penting, tidak membalas fitnah dengan fitnah. Itu bukan tanda kepanikan. Itu tanda seseorang yang tahu bahwa ia tidak bersalah. Dan kalau ia tidak bersalah, untuk apa takut? Justru TPU Allah yang tampak kalut. Mereka seperti mesin penggiling isu yang tidak bisa berhenti. Hari ini narasi baru, besok bumbu baru, lusa ancaman baru. Pertanyaannya, kalau mereka benar, kenapa tidak diam dan menunggu bukti berbicara? Kenapa tidak serahkan saja ke jalur hukum dan biarkan proses membuktikan? Tapi tidak. Yang mereka lakukan justru menggiring, dan menggiring. Menggiring opini, menggiring asumsi, menggiring persepsi. Seolah-olah mereka yang paling tahu segalanya. Itulah yang disebut kepanikan terselubung. Kalau seseorang benar-benar yakin, ia tidak perlu bicara banyak. Ia cukup menunggu waktu. Yang panik, yang takut kehilangan momen, yang takut tidak dipercaya, itu yang justru sibuk teriak-teriak kemana-mana. Satu hal yang perlu dipahami, kebenaran tidak butuh diteriakkan dengan mikrofon besar. Kebenaran cukup berjalan pelan-pelan dan akan tetap sampai pada tujuan. Sementara fitnah butuh panggung, butuh drama, butuh sensasi. Karena fitnah tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Ia hidup dari keraguan orang lain. Dan itulah yang sedang dilakukan TPUA, menjual keraguan. Jokowi bukan cuma mantan presiden. Ia simbol dari demokrasi yang telah memberi ruang pada siapa saja, bahkan pada mereka yang hari ini memfitnahnya. Bayangkan, di era Jokowi, orang bebas bersuara, bebas menyerang, bahkan bebas membuat tuduhan tanpa dasar. Kalau ia diktator seperti yang sering dituduhkan, apakah TPUA masih bisa bebas bersuara seperti sekarang? Sudah dari dulu selesai urusannya, tapi karena Jokowi bukan orang yang bermain kotor, maka semua ini tetap berjalan. Dan karena itu juga, tuduhan-tuduhan seperti ini justru mempermalukan si penuduh, bukan yang dituduh. Yang panik itu bukan Jokowi. Yang panik itu TPUA. Karena mereka tahu waktu tidak berpihak pada kebohongan. Mereka tahu lambat laun publik akan sadar siapa yang bicara dengan data dan siapa yang hanya menjual sensasi. Dan karena mereka tahu kalau semuanya terbongkar, maka bukan hanya kredibilitas mereka yang runtuh, tapi semua jaringan propaganda mereka ikut tenggelam. Jadi sekali lagi, mari jawab pertanyaan awal. Siapa yang panik tingkat dewa? Jawabannya jelas, bukan Jokowi, tapi TPUA. Karena mereka panik menghadapi kenyataan bahwa rakyat Indonesia jauh lebih cerdas dari yang mereka kira. Sekarang mari kita buka lembar demi lembar realita, bukan sekadar opini, tapi fakta-fakta lapangan yang selama ini luput disorot karena terlalu banyak noise dari para pemain narasi, termasuk TPUA yang hobi sekali menciptakan drama kosong. Sudah berapa kali isu ini dibantah? Berkali-kali. Oleh siapa? Oleh UGM langsung, oleh Kementerian Pendidikan, oleh lembaga-lembaga negara, dan bahkan oleh para tokoh pendidikan yang kredibilitasnya tidak diragukan. Apa tanggapan TPUA? Mereka jawab dengan teori konspirasi. Mereka tuduh semua pihak terlibat. UGM dituding kong-kali-kong. Pemerintah dituduh tutup mata. Kalau semua dianggap ikut menutupi, lalu siapa yang tersisa? Mereka sendiri, itu bukan argumentasi. Itu delusi. Fakta itu sederhana. Kalau ijazah Jokowi palsu, kenapa belum pernah ada pembuktian hukum yang valid? Kenapa tidak satupun dokumen resmi berhasil mereka hadirkan yang menyatakan adanya pemalsuan? Jangan salah paham. Masyarakat kita terbuka terhadap kritik. Tapi yang dituntut kritik berbasis bukti, bukan sensasi. Mari kita bahas soal aksi mereka ke UGM. Datang dengan gaya pahlawan kesiangan. Mencoba mengusut asal-muasal ijazah Jokowi, seolah-olah UGM adalah TKP pembunuhan. Tapi hasilnya, mereka dipermalukan secara intelektual. Karena UGM menyambut dengan dokumen, bukan emosi.
UGM menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditarik dalam drama jalanan. Mereka berdiri pada integritas akademik. Dan setelah itu, TPUA balik badan dengan narasi baru. UGM tidak transparan, kata mereka. Lagi-lagi, kalau data tidak sesuai harapan mereka, maka data dianggap salah. Itu bukan pembuktian, itu bentuk frustasi. Perhatikan ini, Jokowi bahkan setelah lengser dari jabatan presiden masih menjadi pusat gravitasi politik nasional. Kenapa? Karena ia punya warisan stabilitas, keberhasilan infrastruktur, pengendalian pandemi, bahkan rekam jejak diplomasi internasional yang disegani. Dan itu bukan basa-basi. Lihat saja siapa orang-orang yang datang menemuinya sekarang. Dari pejabat hingga rakyat kecil, dari aktivis sosial sampai tokoh agama. Semua masih hadir. Tidak ada tanda Jokowi dijauhi. Yang ada justru ia terus dirangkul. Kalau seseorang sedang terpojok, ia tidak mungkin punya standing politik seperti itu. Sekarang lihat sisi lain. Apakah TPUA makin dipercaya publik? Apakah narasi mereka makin kuat? Justru sebaliknya. Makin banyak mereka bicara, makin terlihat bahwa mereka tidak punya landasan. Mereka terus-menerus menjual keraguan karena tidak punya kebenaran. Mereka mendramatisir opini, bukan memperkuat fakta. Dan kalau benar mereka punya bukti, pertanyaan paling dasar, kenapa sampai hari ini tidak satu pun pengadilan memvonis ijazah Jokowi palsu? Sudah berapa tahun isu ini digoreng? Sudah berapa versi narasi mereka ubah-ubah? Dan rakyat sudah mulai lelah? Karena publik bisa membedakan antara kritik membangun dan dendam yang dikemas dalam label pembela ulama. TPUA hari ini, maaf, lebih mirip orkestra sumbang yang kehilangan konduktor. Sibuk sendiri, ribut sendiri, lalu klaim paling benar sendiri. Terakhir, kita bahas satu isu yang dipelintir. Jokowi sedang panik, makanya dia lobi Prabowo. Lucu. Pertanyaannya, lobi apa? Kalau maksudnya komunikasi politik antara tokoh nasional, itu hal biasa. Bahkan di negara demokrasi paling tua pun, presiden aktif dan mantan presiden saling berkomunikasi. Tapi ini malah dianggap manuver panik. Itu cara berpikir yang sempit. Yang menyedihkan, asumsi itu datang dari mereka yang bahkan tidak pernah masuk lingkaran elit, tapi sok tahu tentang dinamika politik nasional. Jokowi tidak panik, Jokowi tidak terguncang, Jokowi tidak melakukan manuver sembunyi-sembunyi. Yang panik adalah TPUA. Karena mereka sadar, waktu mereka tidak banyak, publik mulai jenuh, narasi mereka tidak laku, dan fakta makin kuat menampar kebohongan mereka. Jadi tolong, berhentilah menciptakan drama. Karena semakin keras kalian berteriak, semakin jelas bahwa kalian sedang ketakutan. TPUA sekarang menyebar isu murahan bahwa Jokowi panik, bahwa Jokowi ketakutan, bahwa Jokowi sedang cari perlindungan politik. Bahkan ada yang berani bilang Jokowi sedang deal-dealan demi selamat dari skandal ijazah palsu. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jokowi tidak panik. Jokowi tidak bergerak seperti tikus ketakutan. Jokowi tetap tenang, tetap kalem, tetap sibuk bekerja, tetap membangun legasi. Apa buktinya? Jokowi hari ini masih belusukan. Masih hadir di tengah masyarakat, masih bagi bantuan sosial, masih ke panti asuhan, masih menyentuh yang tak tersentuh. Kalau orang sedang panik, pertanyaannya, masih sempat-sempatnya berbagi sedekah sosial? Tidak. Orang panik itu sibuk sembunyi, sibuk menutup jejak, sibuk lari dari publik. Tapi Jokowi justru semakin terbuka. Ingat ini baik-baik. Semakin banyak Jokowi dituduh, semakin banyak ia hadir. Semakin gencar serangan ke pribadinya, semakin ia mendekat ke rakyat. Itu bukan tanda panik. Itu tanda bahwa ia tahu posisi moral dan politiknya bersih. Kalau benar Jokowi panik, kenapa TPUA masih harus teriak-teriak tiap minggu? Kenapa mereka masih sibuk menyusun narasi baru, menyambung potongan-potongan tak nyambung? Sederhana, karena mereka sedang putus asa. Mereka panik, tapi tak bisa mengakuinya. Mereka gusar, karena serangan mereka tak menghasilkan apa-apa. Mereka frustrasi, karena semua pintu pengadilan menutup upaya sembrono mereka. Dan akhirnya, mereka kreasikan isu Jokowi panik sebagai jalan keluar untuk menutupi kegagalan sendiri. Tapi sayangnya, publik Indonesia hari ini tidak sebodoh yang mereka kira. Rakyat bisa menilai mana kritik yang tulus dan mana kampanye hoax yang kehabisan amunisi. Lihat pola serangannya. Dimulai dari tahun 2022, mereka lempar isu ijazah palsu. Lalu berharap publik terbakar, terjadi kaos dan opini berbalik. Apa yang terjadi? Gagal. Karena fakta tidak mendukung.
Dokumen lengkap. Pernyataan resmi UGM tegas. Penelusuran hukum nihil. Alih-alih menghantam Jokowi, justru mereka yang tenggelam dalam narasi mereka sendiri. Dan hari ini, ketika narasi itu sekarat, mereka coba sulap isu baru. Jokowi panik. Padahal itu bukan strategi. Itu refleksi dari kelemahan mereka sendiri. Yang panik itu mereka, bukan Jokowi. Ya, ini soal waktu. Karena makin hari, makin sedikit orang yang percaya. Karena media tidak lagi menyorot mereka dengan serius. Karena semakin banyak tokoh, masyarakat dan akademisi yang menganggap isu ini sampah intelektual. Dan mereka tahu itu. Mereka sadar jika tidak segera dikuatkan, mereka akan ditinggal semua orang. Maka narasi pun digelembungkan, kebohongan digoreng lagi. Semua untuk satu tujuan, bertahan hidup secara politik. Bukan untuk kebenaran, tapi untuk eksistensi. Perlu ditekankan, Jokowi bukan tipe pemimpin yang melempar batu sembunyi tangan. Ia bukan politisi banci panggung. Ketika diserang, ia tidak melawan dengan suara. Ia menjawab dengan tindakan. Ia perkuat koneksi sosial. Ia rawat hubungan dengan Prabowo bukan untuk deal, tapi karena itu bagian dari tanggung jawab kenegaraan. Menjamin kesinambungan, bukan kepanikan. Dan lihat dampaknya, justru Jokowi sekarang punya posisi strategis, bahkan setelah masa jabatannya selesai. Namanya masih diperhitungkan, pengaruhnya masih kuat. Dan itu membuat mereka di TPUA makin gemetar. Jokowi tetap hadir, tetap tenang, tetap dihormati. TPUA terus nyebar isu panik, terus gagal, terus cari panggung. Jadi siapa yang panik tingkat dewa? TPUA. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tahu waktu mereka hampir habis. Dan karena itu mereka lempar isu terakhir yang mereka punya, fitnah dan ilusi. Tapi ingat satu hal, ilusi tidak pernah bisa mengalahkan realita. Dan realita hari ini membuktikan Jokowi baik-baik saja. TPUA, silakan nilai sendiri. Sekarang kita bedah satu persatu bagaimana TPUA memainkan narasi manipulatif, membangun persepsi, dan menciptakan ilusi yang dikira strategi padahal cuma taktik. Bertahan hidup dari tekanan internal mereka sendiri. Pertama-tama perhatikan gaya narasi mereka. Tidak ada data baru. Tidak ada dokumen resmi. Tidak ada hasil investigasi independen. Yang ada retorika bombastis. Klaim sepihak. Drama seolah-olah mereka sedang membongkar skandal dunia. Padahal isinya cuma tudingan tanpa bukti yang layak uji. Dibungkus dengan istilah kecurigaan publik. Padahal yang curiga hanya segelintir orang yang dari awal memang tidak suka pada Jokowi. Kalau benar punya bukti kuat, kenapa tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ke Petun, atau ke lembaga hukum internasional sekalian kalau perlu? Jawabannya satu, mereka tidak punya apa-apa. Yang mereka punya cuma panggung drama. Ini lucu. Universitas Gadjah Mada, kampus tempat Jokowi kuliah, sudah membuat klarifikasi resmi. Ijazah Jokowi valid, data akademiknya lengkap. Legalitasnya tidak cacat, tapi TPUA tetap ngeyel. Mereka balik menyerang UGM. Tuduh UGM berbohong. Tuduh UGM bagian dari konspirasi besar. Bayangkan, kalau institusi akademik sebesar UGM bisa mereka anggap berkonspirasi, maka sebetulnya mereka cuma percaya pada satu hal, diri mereka sendiri. Ini bukan investigasi. Ini delusi kolektif yang disusun rapi. Satu lagi pola licik, mereka membungkus tuduhan mereka dengan label ulama dan aktivis. Sebagai pembela kebenaran, sebagai penjaga moral publik, sebagai oposisi langit. Masalahnya, ketika tuduhan mereka tak berdasar, maka narasi agamis yang mereka pakai berubah jadi alat manipulasi. Apa bedanya dengan pedagang hoaks yang menyelipkan ayat suci untuk jualan fitnah? Dan lebih parahnya lagi, mereka berharap publik tidak berani mengkritik karena ada embel-embel agama. Padahal agama tidak pernah mengajarkan kebohongan, tidak pernah mengajarkan fitnah sebagai jihad, tidak pernah menyuruh menyerang orang tanpa bukti hanya karena tidak suka secara politik. Setiap kali narasi mereka dikritik, mereka teriak, kami diintimidasi, kami dikriminalisasi, kami korban rezim. Padahal yang terjadi adalah mereka dikoreksi, dikritik, dibongkar narasinya. Itu bukan intimidasi, itu demokrasi, itu akuntabilitas. Tapi mereka balik memosisikan diri sebagai korban. Supaya apa? Supaya dapat simpati publik. Padahal itu strategi lama, strategi usang. Dan publik kita sudah makin pintar. Inilah yang paling menjijikkan dari semuanya.
Narasi ijazah palsu itu mereka jual, mereka jadikan komoditas politik. Mereka giring untuk menciptakan tekanan ke pihak-pihak tertentu. Ada yang menduga ini bagian dari skenario menukar narasi dengan posisi politik. Kalau Jokowi panik, katanya dia akan datang minta damai. Tapi nyatanya Jokowi tidak datang, tidak menanggapi, tidak mundur satu langkah pun, karena dia tahu ini hanya dagangan politik. Dan dagangan yang basi tak akan laku. Jadi, apa yang dilakukan TPUA hari ini bukan investigasi, itu operasi wacana. Operasi persepsi. Dengan satu tujuan, menciptakan tekanan publik untuk memperbesar bayangan sendiri. Padahal, di balik layar, mereka tahu bahwa mereka kehabisan waktu, kehabisan bukti, kehabisan akal, dan karena itu mereka panik tingkat dewa. Bukan Jokowi. Bukan mantan presiden yang hari ini masih dihormati lintas partai, masih dielu-elukan masyarakat bawah, dan masih berdiri tegak tanpa harus mengemis simpati. Sekarang kita bongkar pertanyaan penting. Siapa yang diuntungkan dari narasi hoaks ijazah palsu ini? Pertama, tentu saja kelompok barisan sakit hati. Mereka yang sejak awal merasa tertinggal, tidak kebagian kursi, tidak diajak kompromi. Yang sejak 2014 sampai 2024 hidupnya tak tenang karena Jokowi terus bikin kejutan politik dan pembangunan yang mereka sendiri tak pernah bisa wujudkan saat punya kuasa. Kedua, para aktivis pengangguran politik. Yang dulu sempat dielu-elukan, sekarang tak tahu arah. Mereka butuh panggung, dan hoax ini jadi karpet merah dadakan. Biar terlihat masih ada, walau cuma teriak dari pinggir gelanggang. Ketiga, elit pencari peluang. Yang jago di belakang layar, berbisik-bisik ke kanan dan kiri, sambil mencari celah barter isu. Kalau bisa narasi ini viral, siapa tahu dapat kompensasi politik. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, semua ini hanya mempermalukan diri sendiri. Kalau ada satu hal yang bisa dipelajari dari drama ini, maka pelajaran itu sederhana. Semakin keras seseorang berteriak soal kebohongan orang lain, semakin besar kemungkinan ia sedang menutupi kebohongannya sendiri. TPUA berteriak Jokowi panik, padahal mereka sendiri yang siang malam cari cara agar narasinya tetap hidup. Mereka menuduh Jokowi memalsukan ijazah, sementara publik justru mulai bertanya, siapa sebenarnya yang sedang memalsukan realita? Jokowi tidak kelihatan panik, dia tenang, santai, bagi-bagi bantuan, dikelilingi loyalis, didatangi tokoh besar. Kalau ini yang disebut panik, maka rakyat Indonesia butuh definisi baru soal ketenangan. Justru TPUA yang seperti sedang berenang dalam laut ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Setiap hari mereka ulang narasi yang sama. Setiap hari mereka bikin video baru, buat selebaran baru, kirim surat terbuka. Kalau itu bukan tanda panik, lalu apa? Jadi kalau hari ini ada yang tanya, siapa yang panik tingkat dewa? Jawabannya jelas, bukan Jokowi, tapi mereka yang terus memainkan isu yang sudah basi, berharap publik masih lapar, padahal rakyat sudah kenyang dengan fakta. Dan terakhir, untuk TPUA dan para penumpang gelap narasi ini, dengar baik-baik. Jika kalian masih berharap bisa menggoyang sejarah dengan hoaks semurah ini, jika kalian berpikir bisa menghapus legasi seorang presiden hanya dengan rekayasa narasi, maka satu-satunya yang palsu di sini bukan ijazah Jokowi, tapi logika kalian sendiri. Terima kasih. Jangan lupa, kebohongan, sekeras apapun diteriakan, tetap tidak akan pernah jadi kebenaran. Dan rakyat Indonesia, pelan tapi pasti, sudah semakin pintar memilah mana suara hati, mana suara hoaks berbalut baju suci.